Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar berlalu, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dengan keimanan dan ketakwaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka pun menyebar ke berbagai tempat lainnya. Ad adalah keturunan Nuh alaihissalam melalui putranya Syam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian disebut kaum Ad. Kaum Ad diberi oleh Allah suatu kelebihan dengan tubuh yang tinggi, besar, kuat, dan cerdas pandai. Mereka bertempat tinggal di tempat yang bernama Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Allah berfirman yang artinya, "Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Rabb-mu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Kaum Ad dianugerahi Allah dengan daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah dan indah dari gunung pasir di bukit-bukit. Juga benteng-benteng yang kokoh mereka buat, irigasi, saluran pengairan, dan kolam-kolam peternakan yang baik. Dengan karunia Allah yang luas serta kerja keras mereka itu, kaum Ad lebih makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada awalnya mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Namun akhirnya lama-kelamaan mereka mulai menyembah berhala, patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka sembah adalah Samud, Sada, dan Al-Haba. Mereka melakukan penyerangan terhadap kaum-kaum yang lain di sekitarnya. Mereka selalu menang dalam tiap peperangan. Mereka berlaku kejam dan suka menyiksa terhadap tawanan-tawanan. Kehidupan mereka hari-harinya dipenuhi dengan maksiat, menindas orang-orang yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah kaum yang rusak dan sesat itulah Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang di kalangan masyarakat kaum Ad. Beliau berakhlak mulia, cerdas, pandai, dan tidak mengikuti kerusakan kaumnya. Kemudian sampailah perintah Allah dan mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah sesuai dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21 yang artinya, "Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21. Nabi Hud berdakwah dengan sabar dan tidak putus asa, dan tidak henti-hentinya untuk mengajak kaumnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, supaya mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Namun hanya beberapa dari mereka yang mau mengikuti seruan Nabi Hud. Kebanyakan mereka tetap menyembah berhala. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang yang berdusta." Quran Surat Al-A'raf ayat 66. Bahkan mereka menentang Nabi Hud dan meminta ditimpakan azab. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 70 yang artinya, mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja,
dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Hud pun mengadukan kepada Allah atas perlakuan kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang sesat itu. Akhirnya Allah pun menurunkan azab bagi mereka dengan kemarau yang panjang selama beberapa tahun, yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah bertahun-tahun. Nabi Hud terus berdakwah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Namun sebagian besar kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon pada berhala-berhala itu agar mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan, dan tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya sampailah ketetapan Allah, yaitu datangnya azab yang diancamkan kepada mereka. Tibalah awan hitam membentang di langit yang menggumpal sangat tebal dan luas. Kaum Ad yang kafir melihat awan hitam itu dengan penuh kegembiraan, dengan berlarian bersorak-sorai menyambut awan hitam itu. Dalam sangkaan mereka hujan lebat akan turun. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Ternyata sangkaan mereka salah besar. Gumpalan awan hitam itu adalah azab bagi mereka orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan, bertiup angin yang sangat dingin dengan begitu kencang. Orang-orang kafir yang semula menyambut hujan menjadi panik, berlarian berhamburan, mencari perlindungan. Jeritan tangis mereka terdengar di mana-mana. Oh, bencana apakah ini? Ya, aku tidak tahu. Kapankah angin ini akan berakhir? Mereka putus asa dan menyesal, tetapi semua sudah terlambat. Angin dingin itu berhembus luar biasa kencangnya, menumbangkan apa saja yang ia lewati. Pohon-pohon, rumah-rumah, gedung-gedung megah, patung-patung berhala semua rusak porak-poranda. Negeri kaum Ad yang kuat dan megah telah rusak. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Angin itu berhembus selama 7 malam 8 hari dan membinasakan kaum Ad yang ingkar dan durhaka. Maka kelihatan mereka bergelimpangan mati seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang lapuk. Hanya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang Allah selamatkan dari azab itu. Kemudian mereka hijrah ke Hadramaut dan membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup dalam kesejahteraan dan dalam keimanan pada Allah SWT. Nabi Hud pun wafat di tempat itu. Kisah Nabi Hud alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan kaum Ad mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari kisah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dukungan untuk channel ini dengan like, subscribe, dan komentar. Aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.